Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ay wa ba'da tahiyyah walhamdalah wa syahadah wa salawah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah ayat tamimil ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumu'ah Masjid Raudhatul Hakim yang mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan cucuran rahmat dan berkah. Allah berikan taufik hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat dan Allah berikan umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan dimanapun kapanpun Allah wafatkan kita husnul khatimah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita memanjatkan puji syukur kepada Allah karena alhamdulillah di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita. Apa bukti yang Allah berikan kemuliaan kepada kita? Saat ini ikhwafillah kita masih ada di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, mereka mengaku muslim, mereka mengaku Islam, tapi ketika dipanggil oleh Allah untuk menunaikan sholat Jumu'ah berjamaah, mereka melalaikan panggilan itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita ikhwafillah. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban alam, beliau Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Beliau adalah Nabi kita yang agung, Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami problem, masalah, kesulitan. Itu hal biasa.
Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan di dunia ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ingin tahu, melihat keseriusan kita, kesungguhan kita dalam beramal soleh. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Itu adalah sebagai bentuk ujian. Liyabluwakum, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa visi dan misi Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu, Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang paling baik dalam beramal, yang paling istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat situasi dan kondisi saat ini, ikhwafillah, banyak saudara-saudara kita yang dicoba, diuji, baik dengan ujian lewat keluarga, istri dan anak, baik lewat harta. Banyak orang yang dililit dengan hutang, punya problem masalah yang sangat luar biasa saat ini, ikhwafillah. Maka kalau kita ingin diberi jalan yang terbaik, Allah bereskan masalah kita, jawabannya ada di dalam surah Al-Imran ayat terakhir, yaitu ayat 200. Di dalam mukadimah tadi khatib telah membacakan di mana ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendapatkan kemenangan, jika kalian ingin mendapatkan keuntungan, jika kalian ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka ada 4 poin yang harus kita lakukan, ikhwafillah. Yang pertama, wassabiru, isbiru, harus bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Kita harus bersabar, ikhwafillah. Apalagi pandemi Covid-19 masih belum selesai, tidak ada solusi yang paling baik buat kita kecuali bersabar. Lalu kapan kita bisa melakukan kesabaran ini, ikhwafillah? Dalam kitab Nashihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bansani, di sini kita harus bersabar, ada 4. Pertama, as-sabru 'alal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, ujian, harus bersabar, ikhwafillah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala ini yang ada di dunia, termasuk ujian, cobaan, milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar yang kedua, as-sabru 'alal masyaqqah, sabar ketika mendapatkan kesulitan. Ketika kita mendapatkan masalah, kesulitan yang menimpa diri kita, maka harus bersabar. Karena yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar yang ketiga, ikhwafillah, as-sabru 'ala ta'ah, sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, ketika kita membaca Al-Quran, zikir, maka kita harus menanamkan kesabaran. Bagaimana sholat kalau tidak sabar, ikhwafillah? Pasti sholatnya tergesa-gesa,
dan ini akan tanda tidak diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam taat kita harus bersabar. Ulama-ulama ahli fuqaha fikih mengajarkan dalam sholat itu harus ada tu'maninah. Jangan terburu-buru, karena dengan terburu-buru berarti kita tidak bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar ketika menghadapi maksiat. Kita lihat maksiat di mana-mana, ikhwafillah, sudah tidak terbendung lagi. Maka solusinya harus bersabar. Termasuk diri kita ingin membuat zolim, berbuat maksiat, kita sedang emosi, marah, maka kita harus bersabar. Kita harus menahan. Karena itulah orang-orang yang paling mulia, dan orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, bergembiralah buat orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum, selamatlah kalian wahai orang-orang yang bersabar. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kita harus makan wasobiru, artinya memperkuat kesabaran kita, atau kita harus mewariskan, saling menasihati agar saudara-saudara kita, keluarga kita, istri anak kita watawassau bil haqqi watawassau bis sabr, menasihati agar menjadi orang yang sabar. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik buat kita. Lalu yang selanjutnya warabitu. Apa itu warabitu? Siap siaga, menjaga lingkungan, menjaga negeri kita, menjaga keluarga kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memanage, bisa mengatur harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita makmurkan masjid kita ini dengan memperbanyak sedekah. Karena amaliyah kita, kalau kita sudah wafat, sudah meninggal, baik amaliyah yang baik maupun yang buruk, itu akan berhenti, selesai ketika kita wafat. Sebagaimana sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min thalasin, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak Adam, manusia, meninggal, wafat, maka selesailah aktivitasnya, amal-amalnya di dunia ini, kecuali ila min salasin, kecuali yang 3 perkara yang tidak akan pernah selesai sampai di alam barzah, sampai di yaumil mahsyar. Ini akan kita rasakan. Yang 3 perkara ini adalah shadaqah jariyah, sedekah, mewakafkan harta kita, meninfakkan harta kita, berbagi kepada orang miskin, du'afa, memahmurkan masjid dengan membangun fasilitas ibadah yang ada di masjid kita ini. Maka insya Allah ini sedekah akan mengalir pahalanya sampai ke alam barzah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, catatan dari Rasul, bagi orang yang bakhil, yang pelit, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil ba'idu minallah, al-bakhil ba'idu minan nas, al-bakhil ba'idu minal jannah wa qaribun 'alan nar. Orang bakhil, pelit, dibenci, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bakhil, pelit, dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang bakhil dibenci oleh manusia tetangga. Wa qaribun 'alan nar, naudzubillah min zalik. Orang bakhil akan dekat dengan api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir, ikhwafillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita, menyeru kepada kita, wattaqullah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun problem kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan bereskan, akan berikan solusi kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja